Oke, kita mulai Bapak PS. Saya duluan kah? Oke. Oke, saya duluan juga baik. Tapi ibu punya ini saya mesti lihat dulu ya. Selamat siang Ibu Putu. Bagaimana Selamat kabarnya? siang. Kabarnya baik, Bapak. Terima kasih sudah Sangat meluangkan baik. waktu untuk siang ini untuk kita berbincang-bincang sebentar. Tidak akan lama, hanya memakan waktu 10 sampai 15 menit ya saja. Sabar, Bapak. Eh? Itu kayaknya ada keliru. Bapak baca saya punya, Bapak baca Bapak punya. Bapak apa siapkan Bapak punya yang tadi Bapak kasih itu. Ah, Nah, itu Bapak jalankan Bapak punya peran di Bapak punya. oh, baru ibu ini sesuaikan deh ibu penjawabannya. Iya, begitu Oke, loh. mulai ya. Oke, Selamat selesai. siang Ibu Putu, apa kabar? Selamat siang, Bapak Yes. Kabarnya baik, Bapak. Bagaimana Ibu? Ada yang mungkin kita bisa perbincangkan bersama? Iya, Bapak. Saya ini selama ini mengalami kendala pada kegiatan pembelajaran di kelas. Selama ini berjalan baik, tapi tidak seperti yang saya harapkan. Kira-kira bagaimana dengan kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Nah, kegiatan pembelajaran saya di kelas ini memang sudah berjalan sesuai dengan jadwal, Bapak. Tetapi saat pembelajaran berlangsung, banyak sekali siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran. Hal ini membuat saya kayak, Bapak, kayak patah semangat karena melihat banyak sekali siswa yang tidak aktif di setiap jam pembelajaran yang saya laksanakan. Oh ya begitu ya Ibu. Iya, Bapak. Kalau seperti itu, apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah itu? Nah, saya sudah mencoba beberapa hal, Bapak. Salah satunya itu yang saya gunakan yaitu metode pembelajaran. Seperti biasa saya variasikan dengan diskusi kelompok. Kemudian diskusi kelompok ini tidak hanya sekedar diskusi saja, Bapak, tetapi saya sudah kombinasikan dengan permainan edukatif. Kemudian menggunakan media pembelajaran yang juga menarik. Tujuannya itu untuk menstimulus keaktifan siswa ini, Bapak. Tetapi kok ya saya merasa belum terlalu mempan ke siswa untuk meningkatkan motivasi minat belajar mereka di kelas sehingga mereka bisa aktif dalam pembelajaran, Bapak. Jadi menurut Ibu dengan perkembangan yang ada, kira-kira faktor-faktor apa-apa saja yang menyebabkan sehingga siswa-siswi Ibu di saat kegiatan belajar mengajar berlangsung mengalami hal yang seperti Ibu sampaikan tadi? Nah, mungkin menurut saya ya Bapak, berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya alami dalam ruang kelas, mungkin saja karena mata pelajaran saya yang terlalu sulit ya Bapak. Karena pada saat mata pelajaran saya biologi ini, ada mata pelajaran materi tertentu yang memang cukup padat materinya. Sehingga metode pembelajarannya juga yang saya sajikan mungkin kurang pas dengan ini, apalagi namanya materi pembelajarannya. Sehingga ini yang mungkin jadi satu penyebab kurangnya motivasi dari siswa, serta mengakibat yang akhirnya berdampak pada banyaknya siswa yang apalagi namanya tidak aktif. Kemudian salah satu faktor lagi itu yaitu mereka mungkin kurangnya apalagi namanya kayak Bapak, kemampuan untuk literasi membaca ini, sehingga mereka sulit untuk memahami instruksi pembelajaran yang saya sajikan. Nah, inilah yang mungkin mengakibatkan ini partisipasi murid, keaktifan murid di dalam kelas ini masih sangat pasif sehingga saat pembelajaran berlangsung, Bapak. Baik Ibu, sesuai dengan yang Ibu sampaikan ini kedengarannya menarik sekali. Tetapi berdasarkan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira langkah apa saja yang nanti Ibu lakukan untuk meningkatkan atau dapat menyelesaikan persoalan yang Ibu hadapi terhadap siswa-siswi Ibu?
Nah, mungkin hal yang pertama yang bisa saya lakukan itu saya akan menyesuaikan materi pembelajaran yang cocok. Kan tadi saya menyatakan bahwa apalagi namanya materi-materi pembelajarannya sulit, tapi metode pembelajaran yang saya gunakan kurang pas. Saya merasa bahwa ini metode bisa menarik perhatian siswa, tetapi ternyata itu tidak pas dengan materi yang saya sampaikan. Sehingga mungkin hal pertama yang akan saya lakukan yaitu saya memvariasikan metode pembelajaran dengan menyesuaikan materi. Sehingga siswa ini bisa apalagi namanya, bisa aktif dalam pembelajaran. Kemudian pakai lagi apalagi namanya, studi kasus yang sesuai dengan aktivitas sehari-hari mereka, di apalagi namanya, di lingkungan sekitar mereka yang dekat dengan mereka, sehingga mereka lebih mengalami yang namanya pembelajaran kontekstual ini. Kemudian hal kedua yaitu saya mungkin bisa memberikan kesempatan lebih banyak belajar kepada siswa, belajar yang lebih banyak sehingga mereka tuh bisa apalagi namanya, mengerjakan, punya waktu untuk mengerjakan tugas dengan project yang mungkin ini membutuhkan waktu bagi siswa seperti mereka yang tingkat kemampuannya seperti itu untuk bisa belajar mandiri, kemudian belajar berkolaborasi. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ini, mungkin saya perlu memberikan yang namanya apresiasi. Apresiasi berupa pujian ataupun penghargaan kepada siswa yang berperan aktif dalam kelas, sehingga siswa lainnya ini boleh bisa termotivasi dengan pemberian apresiasi ini, dan bisa membantu mereka untuk memahami bahwa belajar dengan aktivitas kegiatan yang di dalam kelas mereka lakukan itu sebenarnya punya manfaat. Kemudian yang berikut lagi, yang terakhir adalah saya mungkin bisa mencoba bagaimana supaya saya mewajibkan siswa sebelum pembelajaran berlangsung atau proses KBM berlangsung ini, kami mengadakan literasi bersama dulu, minimal lah literasinya ya dalam bentuk menghafal 5 kosakata dalam bahasa Indonesia lah. Karena mereka kan kesulitan dalam apalagi namanya menangkap informasi dari teks bacaan yang mereka baca. Sehingga mungkin dengan hal-hal sederhana seperti menyatakan kosakata ini bisa membantu mereka untuk lebih memahami dan memperkaya kosakata bahasa mereka, Bapak. Ya, baik. Dengan mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu tentang sekian banyak rencana yang akan dilakukan untuk meningkatkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi. Nah, kira-kira dari sekian banyak itu, bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan dari rencana aksi yang nanti akan Ibu lakukan? Cara saya mengukur keberhasilan, mungkin saya akan melakukan apalagi namanya, menggunakan yang namanya rubrik penilaian observasi ya, Bapak. Untuk kan ini kan berkaitan tentang keaktifan siswa, jadi mungkin hal yang mudah dulu yaitu yang bisa saya amati secara langsung, yaitu untuk rubrik observasi ini untuk memantau tingkat keaktifan siswa dalam pembelajaran. Kemudian juga apalagi salah satunya lagi adalah dengan menggunakan hasil belajar mereka, kan tentunya kalau mereka aktif hanya sekedar aktif saja tanpa ada peningkatan hasil belajar juga itu kurang bagus, Bapak. Sehingga dua hal ini yang mungkin akan saya lakukan, yaitu memantau tingkat keaktifan siswa dalam pembelajaran dan juga salah satunya yaitu melalui hasil belajar mereka. Baik, Ibu. Jadi, sesuai dengan yang tadi Ibu sudah sampaikan itu, kira-kira apa komitmennya Ibu dalam melaksanakan rencana aksi ini? Komitmennya seperti apa? Oke, Bapak, terima kasih banyak. Saya berkomitmen untuk bagaimana saya mencoba semua langkah yang sudah tadi kita diskusikan bersama, kita perbincangkan bersama. Kemudian, tapi saya akan melakukannya step by step. Karena kan melakukan serentak itu tidak mungkin terlaksana secara maksimal. Jadi saya melakukannya secara bertahap, satu persatu. Kemudian saya akan melakukan pemantauan hasil, dan kemudian berefleksi untuk mengevaluasi kembali apa yang telah saya laksanakan. Luar biasa apa yang sudah Ibu sampaikan ini. Jadi, saya yakin apa yang Ibu lakukan itu sudah akan menjawab apa yang menjadi tantangan Ibu terbesar dalam kegiatan proses pembelajaran. Dan juga semua tantangan-tantangan itu jikalau ke depan ada lagi yang terjadi, karena dalam kita sebagai guru pasti tantangan itu akan datang silih berganti.
Tapi dengan apa yang sudah Ibu sampaikan ini, saya yakin apapun tantangannya akan datang, pasti Ibu akan mampu menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih Ibu. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk waktu yang sudah Bapak berikan. Saya merasa lebih terarah dan termotivasi Bapak untuk bagaimana meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Ya baik Ibu, mungkin lain kali ada hal-hal lain yang mungkin perlu kita perbincangkan lagi. Saya dengan senang hati bisa berbagi dengan Ibu untuk menyelesaikan persoalan yang mungkin saja kita secara pribadi tidak mampu menyelesaikan sendiri, tetapi dengan seperti ini yang kita lakukan ini, kita mampu menyelesaikan persoalan yang kita hadapi itu dengan baik. Baik Ibu, Siap Bapak. Terima kasih banyak Bapak. selamat siang. Selamat siang. Oke, satu selesai. Itu sudah habis. Bapak sudah selesai jadi coaching kapan jadi coach? Kalau Sekarang punya saya lagi. menyelesaikan saja, pokoknya Ibu tanya saja. Oke. Pokoknya soal di situ ini aku barang ya. Ada yang tidak ada juga Ibu tenang saja. Oke, kita mulai ya. Ya. Halo, selamat siang Bapak Yes. Selamat siang Ibu Putu. Bagaimana kabarnya Bapak Yes? Kabarnya hari ini seperti yang Ibu lihat sebenarnya cerah, tapi di balik kecerahan itu pasti ada hal-hal lain yang sebenarnya tidak mencerminkan kecerahan. Wah, terima kasih banyak sebelumnya ya Bapak Yes sudah meluangkan waktu siang ini untuk kita bicara sebentar. Nah, ini tidak akan memakan waktu yang lama, hanya 10-15 menit saja. Nah, sekarang tadi saya sempat mendengarkan bahwa Bapak Yes ada menyebutkan tidak terlalu cerah. Kira-kira apa yang membuat Bapak Yes tidak terlalu cerah ini? Ya sebenarnya sih kalau untuk mau menunjukkan wajah ketidaccerahannya itu untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa kita tidak cerah, itu sebenarnya sih tidak terlalu bagus bagi saya. Sekalipun ada hal-hal lain, tetapi kita harus menunjukkan hal yang baik. Tetapi di balik itu, seperti yang saya alami dalam kegiatan pembelajaran di kelas, ada banyak sekali siswa yang khususnya yang kelas 10, di saat saya mengajar, seolah-olah saya mengajar itu kelihatannya tidak ada siswa dalam kelas. Wah, berarti siang ini yang Bapak mau sampaikan adalah terkait bagaimana Bapak mau merangsang atau menstimulus siswa sehingga siswa itu bisa betah di dalam kelas ya? Iya, itu yang pertama. Yang kedua itu saya inginnya itu supaya bagaimana itu siswa itu di saat saya mengajar itu mereka berpartisipasi aktif. Walaupun ada beberapa metode yang sudah saya gunakan, tetapi masih saja tetap sama. Nah, kira-kira Bapak Yes kalau masih tetap sama seperti itu, apakah Bapak Yes punya ide kira-kira metode apa yang mungkin bisa Bapak Yes aplikasikan di dalam kelas supaya siswa itu bisa betah di dalam kelas? Iya, selain metode yang akan saya aplikasikan, itu yang pertama yang saya hadapi itu adalah namanya kan yang saya mengajar ini kan bahasa Inggris. Siswa-siswi saya itu di saat awal pasti kalau materi kelas 10 itu diawali dengan perkenalan diri. Bagaimana saya harus tidak frustasi kalau di saat saya meminta mereka untuk memperkenalkan diri saja tidak bisa, tanya salah satu kata saja tidak bisa. Tetapi rencana saya ke depan, uh, untuk meningkatkan ini, saya coba untuk bagaimana sebelum KBM berlangsung itu, ya sebelum mulai itu 5 kosakata hafal dulu. Wajib semua siswa. Wajib dalam Hmm. bahasa Inggris, setelah itu dia punya arti. Karena saya mau suruh mereka belajar sendiri di rumah, siswa tidak punya kamus semua. Di saat suruh mereka harus bawa kamus, tidak ada kamus. Suruh beli, uang tidak ada. Wah, luar biasa ya Bapak. Luar biasa sekali ini apalagi namanya kesulitan yang selama ini Bapak alami. Dan sangat heterogen sekali ya Bapak. Kira-kira untuk menjawab kebutuhan belajar seperti itu mungkin kita lebih cocoknya dengan konsep pemahaman seperti yang tadi Bapak sampaikan, konsep pemahaman pembelajaran berdiferensiasi mungkin akan menjawab kebutuhan belajar siswa itu.
Ya, itu makanya tadi saya bilang saya akan berusaha untuk menggunakan berbagai metode. Salah satu metode yang akan saya gunakan seperti yang tadi, dengan cara kalau misalnya suruh mereka cari kata-kata sendiri kan pasti tidak punya kamus untuk cari, tapi uh, saya akan kasih kata untuk mereka hafal. Setelah itu mereka pulang minggu depan kata yang saya kasih itu kan, tapi dia bervariasi, tidak akan sama. Minggu berikutnya di saat pertemuan, saya bilang kata yang sudah dikasih coba dihafal, artikan. Sehingga dengan demikian saya maunya itu kosakata mereka itu semakin hari semakin bertambah. Kalau mereka belajar sendiri, saya yakin ini kita mengajar di kampung ini kan begitu sudah. Pulang sekolah itu pasti bapak dengan mama bilang, ayo ke kebun. Susah. Luar biasa. Nah, kira-kira Bapak Yes, situasi seperti apa yang Bapak Yes inginkan sebenarnya? Situasi ideal yang sebenarnya Bapak Yes inginkan? Yang saya inginkan itu sebenarnya sih di saat saya khususnya yang sederhana seperti perkenalan awal-awal, setidak-tidaknya ada partisipasi aktif siswa dalam memperkenalkan diri dengan baik. Tidak sempurna juga, yang penting bisa omong. Namanya belajar bahasa Inggris kan tidak mungkin mulai langsung sempurna. Siap. Saya harapkan Apakah itu ada seperti itu. apakah ada hal lain lagi Bapak selain itu yang Bapak harapkan situasi idealnya? Yang saya harapkan itu selain itu kalau misalnya mereka sudah mampu bisa berkomunikasi kan pasti di luar sana, apalagi jurusan kami itu di SMK ini kan pariwisata, tidak tahu bahasa Inggris kan habis sudah itu, Nah, mau ya tidak luar mau biasa. sedikit. Nah kalau tidak Betul tahu bahasa sekali. Inggris jurusan pariwisata itu mau diapakan. Harapan Mmm, saya itu mereka bisa berkomunikasi dan bisa beradaptasi dengan lingkungan luar, itu harapan saya. nah, kira-kira Bapak Yes, apa sih yang bisa membuat harapan impian Bapak itu bisa terwujud? Yang bisa membuat itu saya ada coba ada beberapa hal. Yang pertama itu memvariasikan metode pembelajaran, dengan demikian bisa membuat siswa akan semakin aktif di dalam berkolaborasi dengan sesama teman di kelas dan juga bisa juga dengan guru. Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa berbicara. Karena namanya bahasa harus bisa ngomong. Itu memberikan kebebasan kepada siswa untuk bisa berekspresi, menyampaikan uh, pendapatnya dalam bahasa Inggris dalam hal kata-kata yang paling sederhana saja, jangan cari yang terlalu sulit. Kemudian meningkatkan motivasi mereka supaya jangan patah semangat. Karena kadang kalau misalnya mereka sudah tidak bisa apa-apa, mereka sudah merasa jenuh atau misalnya merasa tidak aman dengan teman yang lain, merasa minder, membuat motivasi mereka semakin menurun. Saya membuat mereka agar motivasi mereka semakin kembali bangkit dan mengikuti belajar dengan baik sehingga apa yang mereka harapkan itu bisa tercapai dan juga yang saya harapkan juga bisa tercapai. Nah, luar biasa sekali ya Bapak Yes ide-idenya, gagasannya yang Bapak Yes sampaikan. Nah, kalau begitu Bapak Yes, kira-kira sebagai langkah awal ini apa yang perlu Bapak Yes siapkan ya? Langkah awal untuk mengatasi seperti yang tadi yang saya sampaikan ya Ibu ya. Langkah awal yang ide kan Bapak Yes sudah menyampaikan tentang ide-ide yang Bapak Yes akan mau laksanakan ini. Nah, awalnya Bapak Yes mau melakukan apa terlebih dahulu dari ide-ide yang sudah banyak Bapak Yes sampaikan itu? Ya, langkah awal pertama itu pasti kosakata. Itu saya mulai duluan dari situ. Kosakata ada, semuanya pasti akan berjalan. Kalau saya memulai dengan variasi metode pembelajaran, boleh divariasikan, tapi kalau kosakata kalau tidak ada, apa gunanya? Mereka dengar sama Siap, dengan tidak dengar. luar Memberdayakan kosakata biasa. mereka semakin bertambah. Kalau kosakata mereka sudah mencukupi, variasi metode pembelajaran yang digunakan pasti akan berjalan dengan benar. Siap, Dan Bapak. apa yang dicapai pasti akan tercapai. Ingin dicapai akan tercapai. Siap, terima kasih banyak, Bapak. Nah, baiklah Bapak Yesriel, dari semua pembicaraan kita hari ini, sekiranya atau kira-kira Bapak komitmen apa? Komitmen dari Bapak dalam melaksanakan rencana aksi ini itu seperti apa komitmennya? Kalau komitmen saya itu saya mencoba semua langkah yang bisa saya lakukan semampu saya. Tujuannya hanya satu, agar bisa membantu perkembangan siswa yang awalnya tidak bisa agar menjadi bisa,
dan bisa tampil sebagai siswa yang berprestasi, khususnya bisa berkomunikasi dan bahasa Inggris bukan hanya di dalam sekolah, tetapi di luar sekolah, bahkan juga bisa berkompetisi dengan siswa-siswi di sekolah lain. Itu harapan saya. Siap. Komitmen Baik saya. Bapak Yes. Saya yakin bahwa Bapak Yes bisa melakukannya. Saya juga siap membantu Bapak Yes. Jadi kalau misalkan ada yang mau dikomunikasikan, Bapak Yes bisa menghubungi saya atau apalagi namanya bisa kita komunikasikan kembali untuk rencana tindak lanjut selanjutnya setelah yang Bapak Yes sampaikan ini. Saya sangat mengapresiasi dan jangan sungkan Bapak jika mau berdiskusi lebih lanjut lagi. Baik, terima kasih Ibu. Yang pertama saya sampaikan kepada Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk bisa berbagi dengan saya. Uh, saya tahu bahwa kalau di saat saya sendiri tidak mungkin. Tapi dengan kita berbagi, kita saling menguatkan satu sama dengan lain begini, saya lebih mempunyai komitmen dalam diri dan pemikiran saya ke depan semakin terarah. Mempunyai motivasi dan lebih meningkatkan kreativitas saya sebagai seorang guru. Tujuannya hanya untuk meningkatkan kompetensi siswa agar bisa mampu bersaing di dunia pendidikan maupun di mana saja mereka berada. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Bapak Yes. Selamat siang Bapak Yes. Yang Ibu. Tuh, tambah lagi. Mau ulang lagi? Oke. Ulang lagi, saya sudah lupa tadi. Nah. Mau ulang pakai yang teksnya saya lagi? Oke, coba ya. Kan belum gabung kembali, toh? Belum. Kita bikin Oke. dua-dua dulu, baru sebentar dapat yang bagusnya yang mana, pakai aja itu. Ya. Saya tanya lagi ya. Ada tulis tuh. Setelah praktik coaching, Isu hilang. Saya lihat di pesan coba. Setelah melaksanakan praktik coaching, lanjutkan mengisi lembar refleksi coaching di bor 10. Kita lihat ini dulu ya. Di bor 10. oh yang kemarin itu Bapak, yang apalagi namanya lembar refleksi. Yang bagian mana? Di Word itu yang di Word. Oh, yang ada kirim di WA itu Mm-mm. Aduh, sepung masih ada kok sesuatu hapus Oh, refleksi. Refleksi coaching. Tidak bisa buka. Di WA tuh Bapak. Saya buka, mendownload habis tidak bisa buka ini ya. Ini kenapa lah? Ini file di download. Sampai ada yang terbuka. Oh, Ibu kirim lagi di kitab grup ini ya? Mm-mm. Oh, bisa buka lah. Tidak juga. Laptopnya jangan sampai penuh Bapak. Terlalu buka banyak aplikasi mungkin. Tutup separuh. Hanya tadi contoh percakapan dong saya. Saya tutup separuh percakapan dong.
Ada banyak di sini. Oke, udah. Nama CGP. Oh, ini kita saling menilai kok. Ya, tadi kan Oh ya ya. Berarti saya tulis ibu pun nama, ibu tulis apa nama begitu. latihan coaching. Refleksi sendiri-sendiri kayaknya, Bapak. Refleksi diri nanti. Oh, kita bisa nilai kita berdiri juga bisa ya. Refleksi kok tidak? Nah, itu udah kita taruh yang bagus-bagus tuh. Halo. Ya, Bapak. Ya, Bapak. Kalau sudah selesai, lanjutkan dengan refleksi diri, Pak ya, Ibu Putu ya, Iya, Pak Bapak. Yes ya. Ya, siap, Jadi Bapak. refleksi berarti yang melekat pada diri sendiri ya, merefleksikan diri sendiri. Siap, Bapak. Siap, Bapak. Oke, semangat ya. Jadi Siap. formatnya sama dengan kemarin-kemarin itu baru latihan. Nah, kalau ini diisi kemudian boleh ya. Setelah Siap. kita isi, dikirim kemana ya, Bapak? Untuk dokumen pribadi saja. Ini Oh, kan siap, Bapak. kita latihan merefleksikan diri ya terkait dengan Siap, Bapak. coaching. Siap, siap. Nah, Baik, terima kasih, Bapak. ya ya. Oke. Sudah, Bapak Yes? Ayo, saya masih ketik nih. Sudah tuh kok. Oke. Sedikit lagi ya. Oke. Lanjut. Lanjut apa, Lai? Lanjut, Lai. Oh, lanjut. Percakapan berikut lagi juga, baik. Waktu toh. Nah, masih ada waktu ya, mari kita lanjut. Bob ganti sudah pakai teksnya sapunya. Oke, saya pakai nanti saya ganti lain lagi. Memang Nah, dia pakai. alur masih sama mah. Dia Nah, permasalahan beda lagi. yo, Ibu itu pun juga tidak. beda toh. Yo, Oke, saya duluan ya. saya duluan kak. Jadi pakai satu teks. Oke. Pakai teksnya sa. Oke. Kit mulai. Oke. Halo, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Selamat siang Ibu, kabarnya baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu siang ini. Kita akan berbincang-bincang sebentar. Nah, dari Bapak Yes, kira-kira adakah yang mau kita bicarakan siang ini, Bapak? Ya sebenarnya saya datang itu ada banyak hal yang ingin saya sampaikan. Terutama yang sekarang yang saya hadapi itu memang agak berat. Yang saya hadapi saat ini memang berat.
Apa beratnya, Bapak? Aduh Ibu ini kalau saya mau omong pasti Ibu kaget. Yang beratnya ini adalah bagi waktu. Karena apa? Waktu yang sekarang ini semakin membuat saya hampir rasa-rasa tidak bisa tidur. Ikut CGP, ikut BPG, mengajar, tugas-tugas yang lain. Saya bingung. Mana yang harus duluan? Berarti sekarang ini Bapak lagi mengalami dilema di mana terjadi banyak aktivitas yang berjalan dalam satu kali waktu untuk diselesaikan ya, Bapak? Betul sekali Ibu. Ini makanya saya datang Ibu untuk bagaimana kita bisa cerita-cerita sehingga bisa ini saya bisa berpikir lega. Baik, bolehkah saya tahu Bapak, apalagi namanya, yang paling urgent untuk diselesaikan dari semua yang Bapak sampaikan tadi? Banyak sekali aktivitas itu, Bapak. Dari kelima aktivitas itu, apakah Bapak pernah membuat satu prioritas gitu? Ya, kalau untuk membuat prioritas mana yang harus duluan, mana yang tidak ya untuk sementara sih sebenarnya sih tidak. Karena bagi saya dari kelima itu semua prioritas habis nah. Kira-kira Bapak dari kelima prioritas itu, apakah Bapak melaksanakannya dalam satu kali waktu berjalan itu, ataukah Bapak bisa, apalagi namanya, mengatur misalkan mengatur dengan, apalagi namanya, dengan maksimal gitu, untuk Ya, membaginya? untuk sementara sih saya memang mengatur sesuai dengan dia punya jadwalnya masing-masing. Saya ambil contoh misalnya jam mengajar, pasti saya masuk sesuai dengan jam. Di mana kalau jadwalnya saya mengajar, saya sesuaikan. Kalau misalnya ada seperti ruang kolaborasi, saya juga harus ikut sesuaikan dengan jadwal. Ada tugas-tugas di PPG, itu saya juga ada bagi waktunya setelah pulang sekolah saya mulai kerja. Kemudian ada tugas-tugas tambahan lain, saya juga kerja. Ada seperti yang di dapodiknya ini kan kadang tidak mentu. Karena dapodik ini saya tidak bisa atur dia punya waktu. Kadang bilang harus sekarang, kadang saya bisa pulang baru kerja. Wah, luar biasa ya Bapak. Jadi kira-kira nih Bapak, situasi yang Bapak harapkan terjadi itu seperti apa sih Bapak? Yang saya harapkan untuk terhadap permasalahan yang saya hadapi itu dari semua ya, aktivitas ini yang saya harapkan tidak ada yang tercecer. Semua itu bisa berjalan dengan baik sehingga tidak ada yang tercecer dan tertinggal karena semuanya itu penting. Nah, Itu yang saya kira-kira harapkan. Bapak, untuk menjawab seperti yang tadi Bapak sampaikan, untuk membuat itu semua bisa terwujud, apa kira-kira yang Bapak mau lakukan? Itu adalah komitmen kerja. Kalau punya Hmm, komitmen untuk kerja, punya kemauan, pandai mengatur waktu, kemudian uh, memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, tidak menyanyiakan waktu, saya pasti akan melakukan itu semua. Karena sekarang memang seperti itu. Hanya karena ada penambahan sedikit itu yang saya mengalami agak sedikit berat, tetapi sudah mulai agak sedikit-sedikit menyesuaikan diri. oke Bapak. Nah, seperti yang tadi sementara Bapak sampaikan tentang kriteria itu semua, kira-kira Bapak, apa yang bisa memastikan kalau itu semua yang seperti kegiatan aktivitasnya Bapak yang banyak itu ada PPG, guru penggerak, aktivitas dapodik yang begitu banyak, belum lagi tugas tambahan sebagai guru, mengajar, tugas-tugas tambahan lainnya. Nah, untuk memastikan itu semua bisa terarah, memanajemen diri dengan baik seperti yang tadi Bapak sampaikan itu, kira-kira apa yang Bapak bisa pastikan supaya itu semua tuh bisa terjalin dengan baik gitu, Bapak? Yang saya bisa pastikan itu kan saya kerja sesuai dengan dia punya waktu. Di saat misalnya jam mengajar, saya mengajar, mengajarnya target apa yang harus dicapai dalam kegiatan belajar itu harus tercapai, tidak boleh pending, karena saat di pending maka akan pekerjaan yang lain akan menumpuk, membuat pekerjaan yang lain tidak akan terlaksana. Kemudian, misalnya yang dapodik, karena ada yang sangat urgent sekali, kita terlambat kirim atau terlambat update, maka sekolah yang hancur. Makanya saya pandai-pandai mengatur waktu. Sehingga dari semua yang ada itu, saya tidak mau ada yang tertinggal. Karena ini tanggung jawab. Orang sudah kasih berarti kepercayaan. Kepercayaan itu yang perlu saya jaga. Karena orang bilang kepercayaan datang satu kali. Kita lepas, kepercayaan tidak akan datang. Dengan penuh tanggung jawab.
Jadi kira-kira Bapak seperti yang tadi Bapak sampaikan semua itu tentunya Bapak akan memulai dengan sesuatu yang penuh tanggung jawab karena tidak mau semuanya akan berceceran. Nah, pada diskusi kali ini saya mau minta kira-kira apa sih Bapak dari Bapak sendiri yang bisa dilakukan setelah sesi ini berakhir, sesi bicara kita ini berakhir? Hal pertama yang Bapak mau lakukan itu apa? Itu hal pertama yang saya lakukan, itu pasti saya harus memastikan semua kegiatan itu, jikalau ada yang sudah terjadwal itu jalankan sesuai jadwal. Karena kadang-kadang ada kegiatan-kegiatan yang tidak terjadwal itu yang kadang mengganggu. Sehingga yang sudah terjadwal itu tetap harus diperhatikan sehingga dia bisa berjalan dengan baik. Yang tidak terjadwal itu seperti yang tadi saya bilang, kadang bilang harus cepat, kadang bilang tidak. Nah, itu harus lihat, pandai mengatur itu. Kemudian ada tugas-tugas lain, ya harus disesuaikan. Kalau ada pekerjaan hari ini yang perlu diselesaikan hari ini, saya harus selesaikan. Kalau saya menunda, besok ada pekerjaan lain lagi. Maka Kira-kira harapan, ya, ya silakan Ibu. kira-kira siapa sih yang adakah orang yang bisa mendukung Bapak dalam setiap hal yang Bapak mau selesaikan ini? Yang pertama itu termasuk Ibu yang sekarang sudah memberikan motivasi buat saya. Itu satu. Yang kedua, teman-teman yang di sekolah. Namanya kan kita berkolaborasi. Walaupun ada tugas-tugas tertentu yang mereka bisa diajak untuk berkolaborasi, ada tugas-tugas tertentu yang tidak bisa diajak untuk berkolaborasi. Siap. Kemudian ada penguatan-penguatan juga dari ya atasan, teman sejawat dan lain sebagainya, itu sebagai salah satu bentuk dukungan untuk memotivasi saya tetap semangat dan bekerja. Siap. Saya yakin Bapak Yes sanggup, Bapak Yes bisa untuk merealisasikan apa yang tadi sudah kita diskusikan, kita bicarakan bersama, dan semangat selalu Bapak Yes untuk memulai dari alternatif yang tadi Bapak sudah sampaikan. Terima kasih Baik, banyak Bapak untuk waktunya. baik, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbagi dengan saya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Saya lagi. Boleh. Oke. Jam Oh, 14.50. tadi bilang kita kembali 14.50 toh. Lagi 6 menit. Lagi 6 menit toh. Bisa. Oke, selamat siang Ibu Putu. Apa kabar? Selamat siang Bapak. Kabarnya baik Bapak. Ya, saya dengar Ibu akhir-akhir ini banyak kegiatan yang Ibu lakukan. Kira-kira apa saja ya? Kegiatan yang saya lakukan banyak Bapak. Apa nih lagi namanya? Selain saya mengajar, kemudian saya ada aktivitas CGP, kemudian ada tugas tambahan lain lagi yang di sekolah yang perlu saya selesaikan, ditambah lagi ada PTS sekarang ini Bapak, jadi mengoreksi hasil siswa. Banyak sekali tugas tambahan dan itu buat saya kayak semacam hari saya itu kayak mendung setiap hari itu Bapak. Ya, dari sekian banyak kegiatan yang sudah Ibu sampaikan tadi, saya dengar memang kalau secara pribadi ya saya rasa itu berat juga. Karena mau kerja mana tinggal mana. Tapi kira-kira dari semua kegiatan itu apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk bisa dapat menyelesaikan semua kegiatan tugas yang diberikan atau yang Ibu emban selama ini? Saya tuh kadang tuh mengalami kesulitan tuh begini Bapak, saat saya sudah merencanakan semuanya dengan detail pada pagi hari, tetapi ketika tiba-tiba masuk ke sekolah, ada lagi tugas baru dan itu harus diselesaikan segera. Nah, artinya itu memending rencana kegiatan yang sudah saya buat sejak pagi-pagi saya sudah datang itu. Wow, itu berarti repot juga. Jadi menurut Ibu kira-kira apa yang menyebabkan sehingga pekerjaan yang kaget-kaget begitu tuh tiba-tiba muncul yang tak terduga begitu? Nah, itulah yang menjadi apalagi namanya yang perlu mungkin saya manajemen dengan baik kah? Bagaimana saya tetap fokus kepada perencanaan kegiatan yang sudah saya buat untuk diselesaikan hari itu tanpa mengabaikan tugas mendadak yang tiba-tiba muncul, Ya gitu. baik. Dari sekian yang Ibu sudah sampaikan itu, kira-kira apa yang Ibu rencanakan ke depan untuk
kegiatan sekian banyak yang Ibu sudah sampaikan itu, sehingga semua itu bisa terlaksana? Mungkin salah satu yang perlu saya lakukan adalah saya mengevaluasi diri saya sendiri, karena saya ini kadang-kadang suka sekali mengerjakan tugas mendadak-mendadak yang muncul kapan saja. Nah, hal yang perlu saya lakukan duluan adalah membuat skala prioritas mungkin. Saya membuat skala prioritas mana pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yang urgent, yang perlu diselesaikan, harus segera. Kemudian baru mengurutkan skala prioritas berikutnya lagi adalah pekerjaan yang tidak menuntut untuk harus diselesaikan hari itu juga. Artinya bisa ada ruang untuk saya selesaikan pekerjaan satu dulu, kemudian berpindah ke yang satu sesuai dengan waktu yang ada, tenggat penyelesaian. Ya seperti itu, Bapak. Oh ya begitu. Berarti Ibu lebih memprioritaskan mana yang paling urgent terlebih dahulu, baru melihat pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya Iya, baik. betul sekali. Dari yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira komitmen apa yang Ibu apa komitmen Ibu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan itu? Komitmennya Ibu. Komitmennya saya adalah bagaimana saya melaksanakan segala sesuatunya itu tetap berjalan dengan maksimal, terarah, kemudian bisa apalagi namanya tidak tercecer gitu Bapak. Jadi tetap fokus. Kemudian semuanya bisa diselesaikan dengan waktu yang sudah saya bilang tadi berdasarkan skala prioritas itu. Jadi manajemen diri dan manajemen waktu itulah yang hal kunci utama untuk menyelesaikan itu semua. Baik Ibu, saya yakin Ibu bisa melakukan semua itu. Karena sesuai dengan yang tadi Ibu sampaikan, Ibu itu seperti orang yang adalah orang yang bekerja keras dan fokus dan penuh tanggung jawab. Saya siap membantu Ibu jika Ibu membutuhkan dukungan seperti yang untuk sharing seperti yang kita lakukan saat ini. Baik Bapak, terima kasih banyak atas kesempatan yang Bapak berikan kepada saya untuk kita berbincang-bincang di siang hari ini terkait dengan yang sudah saya alami selama ini Bapak. Jadi merasa lega begitu. Ada tempat berbagi. Sama-sama Ibu, dengan senang hati siap membantu. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama, sampai jumpa. Selamat siang. Kayaknya Selamat kita siang. sudah ya, Pas. 1 menit lagi. 14.50 nih. Kembali. Pulang. Saya pun lagi 1 menit. Kita masuk di orang room dulu baru dong sementara diskusi nah Bapak. Kita kalau buru-buru itu yang begitu nah. Saya juga pikir orang masih panas-panas baku omong lagi orang terganggu. Kan ada tidak, masing-masing ada bagi-bagi dia kelompok nih Bapak. Ada kelompok Kan, satu dan dia punya link sendiri. Oh iya, tapi kan yang kelompok satu kan kembali di room utama toh? Begitu. Masuk pergi dulu baru orang sementara diskusi. Ya, pas ya kita keluar aku masuk coba. Masuk sudah? Halo. Ya Bapak. Ya, Bapak. Pak Yes, silakan kembali bergabung di main room ya. Siap Bapak. Ibu Ana. Halo Ibu Ana. Baik Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, masih sanggup? Oke, baik Bapak Ibu. Oke, udah hebat-hebat ya, luar biasa. Nah Bapak Ibu, jadi terima kasih Bapak Ibu sudah melaksanakan praktik ya, praktik coaching dengan menggunakan Alur Tirta ya. Jadi sengaja saya carikan pasangan yang lain supaya ada tantangan yang baru dibandingkan ketika Bapak Ibu kemarin yang waktu latihan. Nanti kalau ketemu lagi tidak ada sesuatu yang berbeda dari kemarin ya. Bisa jadi akan mengulang hal yang sama ya. Mungkin tidak sepenuhnya tapi mungkin akan sebagian ada yang terulang kembali ya. Oke, baik Bapak Ibu.
Nah, tadi Bapak Ibu sudah melaksanakan refleksi ya, refleksi setelah melakukan praktik, ada refleksi coaching. Jadi refleksi ini tentunya melekat kepada diri sendiri. Ya, sudah seperti apa sih saya ini. Nah, Bapak Ibu, ini ada waktu beberapa menit ke depan. Saya berharap kita semua bisa menyampaikan itu singkat padat saja, Bapak Ibu ya. Jadi saya mulai dari teman-teman dari kelompok 1 ya, refleksinya silakan. Siapa akan memulai? Setelah itu kelompok 2 dan seterusnya. Jadi semua dapat bagian Bapak Ibu. Jadi singkat padat refleksi yang ditulis di board tadi. Oke, silakan. Pak Faisal mungkin yang akan memulai dari bor 1. Hmm. Oke, baik, luar biasa. Lanjut Bapak Ibu ya. Untuk teman dari kelompok 1 tadi dengan Ibu Pak Faisal, Ibu Cornelia, silakan Bu Cornelia. Singkat padat saja Bu Cornelia. Oke, baik. Terima kasih Ibu Cornelia. Lanjut teman-teman dari kelompok 2. Oke, silakan Ibu Anas ya. Hmm. Hmm.
Oke, terima kasih Ibu Anas ya. Yang berikut Pak Benyamin, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Benyamin. Nah, berikut teman-teman dari kelompok 3. Ada Pak Yasril sama Ibu Putu. Oke, silakan. Oke, silakan Ibu Putu. Pak Yasril ngalah ya. Hmm. Oke, silakan. Nah, terima kasih Bu Putu ya. Halo Pak Yes, lanjutkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Yesril. Yang berikut kelompok 4, teman-teman, ada Ibu Jepriana sama Ibu Yohana. Silakan. Hmm.